Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari Bapak yang mana mengenai hakikat pendidikan dalam perspektif Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah sesuatu individu yang berkembang sekarang dengan baik itu non-fisik maupun secara fisik kita. Dalam kanza pendidikan Islam terdapat sejumlah istilah yang merujuk langsung pada pengertian pendidikan Islam dan pengajaran seperti al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'dib, al-tabyin. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut al-tarbiyah. Istilah al-tarbiyah bisa kita lihati dan beberapa akar kata di antara lainnya. Yang pertama raba yarbu yang berarti berkembang. Yang kedua yarbi yarba yang artinya tumbuh. Yang ketiga raba yarubu berarti memperbaiki, mengasuh, memimpin, menjaga, dan memeliharakan pendidik kita yang kita ajarkan. Adapun yang mengatakan Abdurrahman Al-Bani mengatakan bahwa al-tarbiyah mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Pendidikan yang sungguh-sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan berpegangan kepada syariat lillahi ta'ala dan berjalan sesuai hukum yang kebaikan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan merupakan kegiatan yang dimiliki tujuannya. Yang keempat, pendidik niscaya adanya tahapan yang merupakan suatu kesatuan aktivitas mengikuti penciptaan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menurut al-ta'lim. Al-ta'lim memberikan pengertian adalah sesuatu berproses memberikan pengetahuan kepada pendidik, pemahaman dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, dan menanamkan diri kita untuk terjadinya pembersihan diri takhiyah dari segala kotoran dan menjadi diri kita senantiasa dalam kondisi siap untuk menerimakan nikmat serta mempelajari segala sesuatu yang belum kita ketahui dan berguna untuk bagi kita. Yang ketiga, menurut al-ta'dib. Al-ta'dib mengandung pengertian pendidikan Islam adalah ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan untuk kita. Dalam hakikatnya, seorang pendidik kaitannya adalah pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus mengajar sesuai dengan keilmuan yang kita miliki dan bertanggung jawab dalam mendidik peserta didik. Oleh karena itu, kita harus memiliki sesuatu yang kita punya
agar kita bisa tanamkan ilmu kita pada diri kita sendiri. Yang keempat, menurut Al-Tabyin. Menurut Al-Tabyin, digunakan dalam Al-Quran yang dikaitkan untuk mencerahkan manusia dengan kebenaran lillahi ta'ala, seperti tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 99, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang diingkari kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Dalam kaitannya dengan kebenaran lillahi ta'ala tersebut, menekankan kepentingan pengetahuan agar pengetahuan kita dianggap secara berguna untuk manusia mencapai lillahi ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah pendidikan semesta alam dan juga pendidikan bagi manusia harus kita ambil karena kata raba dalam arti Allah dan raba dalam arti pendidikan berasal dari kata yang sama. Dengan demikian, menurut Al-Quran tersebut, alam dan manusia itu harus penting untuk pendidikan pada kita di alam semesta. Ini hakikatnya dalam fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik dalam pengaturan serta mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan alam dan sekaligus manusia. Sedangkan menurut pendidikan Islam dalam perspektif hadis ada 3 macam. Yang pertama, perkembangan manusia, perkembangan jasmani, perkembangan sepanjang hayat. Itu menurut hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendidikan dalam pendidikan Islam. Syarat pendidikan seorang pendidik yang baik adalah sesuatu yang sangat penting karena kelancaran dan kesuksesan proses belajar mengajar. Salah satunya ditentukan oleh pendidik yang ideal. Di antaranya adalah yang pertama dari segi jasmani, berarti guru harus sehat badan, sehat pendengarannya, matanya, suaranya harus lantang, dan terhindar dari penyakit yang menular. Yang kedua, segi umur. Seorang pendidik harus sudah dewasa. Yang ditujukan dalam pendidik ialah kedewasaan anak. Yang ketiga, segi mentalitas. Seorang pendidik harus yang beragama, mampu bertanggung jawab dari segi apapun. Yang keempat, segi akhlak, harus mempunyai akhlak sopan santun, tata krama, dan kesucian, kesempurnaan pada diri. Yang kelima, segi kecakapan serta pengetahuan dasar. Jadi, guru harus mengenal setiap murid-muridnya, memiliki kecakapan, memberi bimbingan sesuai dengan kita ajarkan, harus memiliki dasar pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkan, harus mengajarkan dengan baik, memimpin kebijaksanaan dalam pembuatan, dan memberikan mengenai ilmu sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pendidikan Islam. Tugas
pendidikan dalam Islam adalah dalam Islam tugas seorang pendidik dipandangkan sebagai sesuatu yang sangat dimuliakan. Posisinya menyebabkan mengapa Islam menetapkan orang-orang yang manusia. Al-Mujadilah ayat 58 juz 11. Dan sebagai tugas seorang guru harus mempunyai ahli dalam bidang mendidik anak, karena mendidik sebagai dilakukan dalam bentuk pengajaran sebagaimana dalam bentuk pemberian dorongan dan mengarahkan supaya peserta didik mampu mempunyai pendidikan. Yang selanjutnya, tanggung jawab pendidik menurut pendidikan Islam. Pendidikan adalah orang yang tanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik, yaitu susila yang baik yang ada pada setiap anak didik. Tidak ada seorang guru yang mengharapkan anak didiknya menjadi orang tokoh sampah dalam masyarakat, karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya hingga hujan dan panas bukanlah menjadi halangan bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didik tersebut, karena guru harus mempunyai kompetensi dan tanggung jawab itu pada dirinya, karena sesungguhnya kita mempunyai akal, kita harus membina anak didik itu untuk menjadi masa depan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kesimpulan menurut saya bahwa hakikat seorang pendidik dalam perspektif Islam adalah berkaitan dengan pendidik Islam dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang kita miliki yang untuk mendidik. Dan bila disepatkan, pengertian pendidikan adalah guru yang dalam hal ini dilembagakan sekolah. Perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya tugas pendidik adalah pada orang tua dan ayah ibunya atau keluarga, tetapi mungkin karena tuntunan perkembangan zaman sekarang hingga banyak orang tuanya menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan secara masing-masing. Menjadi seorang pendidik terdapat juga syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Apabila dalam perkembangannya pemerintah telah memancangkan program verifikasi guru yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pendidik guru dengan tujuan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik kita. Jangan kita dianggapkan sebagai orang yang tidak mempunyai pendidikan. Kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita mampu untuk mempunyai pendidikan itu. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan, saya uraikan, saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik itu dalam penyampaian saya maupun isi dalam yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.